saya sebelum saya merantau ke Kota Mataram, ada dua hal yang beliau tanamkan ke saya dan pasti saya ingat sampai saat ini. Apa kata beliau? Saya mau menggunakan bahasa Sumbawa karena ini adalah pesan-pesan dari bapak saya yang berbahasa Sumbawa. Baik. Nanti saya jelaskan. Bapak saya memberikan dua bekal yang sangat kuat, yang melekat kuat di dalam diri saya. Jika kamu merantau, kamu cuma ingat dua hal ini, gitu, kata beliau. Apa itu? Saya mau ingat, kata beliau, dua mutakib, ya. Ingat itu adalah ingat dari mana kamu datang dan kamu akan kembali kemana, gitu. Itu sangat pesan-pesan yang sangat filosofis bagi saya, gitu. Ingat artinya ingat itu ingat kita mau ngapain, dari mana kita datang, kita akan kemana, gitu, hidup kita. Kemudian takut itu bahasa Sundanya takut, ya. Takut bahwa apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain, takut merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya maknai sendiri tanpa meminta filosofi apa dari dua kata itu, gitu, dua kata aja gitu. Tapi ternyata kata yang cukup ampuh bagi saya karena ingat dan takut itu adalah menjadi kata kunci yang saya pegang kuat sebagai prinsip hidup saya, sehingga dengan keyakinan itu Allah betul-betul menunjukkan kuasanya luar biasa. Nah, saya baru masuk ke pertanyaannya Pak Juna nih ya, tentang jualan donat. Nah, jualan donat ini saya lakukan semata-mata untuk menyambung tekad saya yang kuat itu. Saya tidak mungkin meminta uang kepada bapak saya yang hanya profesi sebagai marbot masjid, penjaga masjid yang cuma berapa ya. Juga kadang tidak dibayar pakai uang, tapi hanya dibayar pakai beras gitu ya. Nah, mungkin saya minta bapak saya untuk jualan beras dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya saya mencoba berpikir memutar otak gimana caranya supaya saya bisa penghasilan. Nah, diawali dengan mengambil menjual majalah. Awalnya jualan majalah, tapi kok untungnya cuma 200 perak, 300 perak, nggak banyak dari majalah. Nah, kebetulan di kos saya, di tetangga kos itu ada ibu-ibu yang ina-ina kalau bahasa Lomboknya, yang memproduksi donat ya. Donatnya berulang kali kami beli, murah, enak gitu ya, dan tentu halal insya Allah karena beliau membuat dengan anak-anaknya sendiri gitu ya. Dan Masya Allah, saya minta, saya kunjungi, Bu, boleh nggak saya jualan? Kebetulan saya mendapatkan beasiswa juga dari daerah. Pemerintah daerah Sumbawa juga memberikan saya beasiswa karena saya kuliah jurusan eksak matematika. Harapannya saya bisa pulang, tapi kenyataannya saya nggak pulang gitu ya. Makanya kayaknya beasiswa jadi putus saat itu. Saya mendapatkan beasiswa alhamdulillah dari pemerintah daerah, dari kampus. Dan dengan itu saya akhirnya mencoba untuk bagi berpikir, saya beli sepeda untuk menjajakan donat. Alhamdulillah berjalan, ya teman-teman sekalian, ya tanpa malu lah, insya Allah ya. Karena yang hadapi kan kita, yang dari hidup kita itu diri kita sendiri. Dan dari situ saya bisa bertahan hidup di Kota Mataram. Ya, meskipun saya sudah berusaha untuk hidup mandiri, tapi tentu orang tua nggak percaya kita bisa mandiri. Kakak apalagi, nggak mungkin percaya, kamu nggak bisa. Kamu apa yang kurang di sana gitu. Dan Masya Allah, saya tetap dikirimin beras ya, saya tetap dikirimin tapi saya berusaha nolak sebenarnya gitu, karena saya sudah berjanji, berazam kuat, bertekad bahwa saya ingin hidup di sini sendiri, berjuang fight ya. Nanti saya kalau sempat berpikir untuk pulang gitu ya, mau pulang ke Sumbawa untuk ngajar, karena saya kemudian kuliahnya di jurusan matematika, harapannya saya jadi guru matematika kan di sana dan sebagainya. Nah, setelah itu sejak kuliah ternyata jualan donat juga menurut saya juga hasilnya juga nggak banyak ya, tapi itu cukup memupuk pengalaman yang luar biasa bagi saya. Setelah itu saya mencari pekerjaan lain, saya jualan buku keliling, saya melakukan bazar, yang ngambil buku, apa yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan uang untuk menambah dan menyambung hidup di rantauan. Saya jualan buku dan ternyata saya mungkin tanda kutip dipercaya oleh yang punya buku. Karena setiap saya jualan, insya Allah alhamdulillah laris gitu ya, keuntungannya juga banyak ya. Saya diberikan fee tambahan dan sebagainya. Setelahnya yang punya barang, beliau namanya Pak Yanuar Muharram ya, asalnya dari Solo. Beliau hanya memutuskan untuk membuka toko gitu, dengan diskusi sama saya, Alimen gimana kalau kita buka toko aja ya, kayaknya menarik gitu. Karena dari animo mahasiswa, animo masyarakat juga ternyata sangat giat membaca di Kota Mataram sangat meningkat, apalagi dengan
keislaman seseorang saat itu sangat sedang marak-maraknya saat itu ya, sehingga memutuskan untuk membuka toko buku Titian Hidayah namanya di Kota Mataram. Saya menjadi kasir pertama ya bersama teman saya, ada satu orang, Mas Yoga namanya. Luar biasa. Dari situ saya tetap kuliah di pagi hari sampai jam 11 sampai jam 12. Nah setelah itu saya udah masuk ke toko gitu ya, masuk toko untuk merapikan barang sebagainya sampai jam 11 malam. Jam 11 malam saya baru ke kos gitu. Begitu selesai sampai saya lulus kuliah, ya itu yang saya lakukan. Jadi jual donat, memupuk usaha yang lain, dan sampai saya menjadi manajer utama ya di toko buku itu, sampai saya menikah saat itu, sampai saya lulus masih berada di toko buku itu gitu ya. Dan setelahnya saya meniti proses yang lain. Saya mencoba mengajar untuk mengaplikasikan ilmu saya, dan akhirnya sampai saya ditunjuk untuk menjadi kepala sekolah setelah saya mengajar di SMP Bukit Quran Nusantara. Itu mungkin ya, itu kebanyakan kayaknya Pak Juna ya. Alhamdulillah Pak, sangat luar dan rinci ya Pak ya perjuangannya. Nah ya, mungkin karena udah tersampaikan semua untuk yang perjuangannya. Nah mungkin kesan atau harapannya buat penerus kita yang saat ini patah semangat, agar semangatnya kebuka lagi gitu untuk berjuang, untuk menggapai, dan buka misalnya cara mendapatkan beasiswa atau mereka memperolehnya mencari lewat mana gitu informasinya. Mungkin silakan Pak. Baik. Nah, memang sekali dimanapun berada ya, baik yang ada di kampung saya di Lopokuru maupun di mana di Sumbawa, dimanapun berada yang melihat tayangan ini, jadi satu yang harus ditanamkan pada diri kita ya adalah bagaimana kita terus menjaga prasangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, prasangka yang baik ya. Karena mohon maaf ya, saya kayak ceramah begitu ya. Jadi kan Allah pernah berfirman dalam Qudsi bahwa aku ini sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka semuanya akan baik. Tapi kalau prasangka kita buruk tentang Allah, tentang apa di sekitar kita, maka buruklah yang akan terjadi. Maka tetap jaga prasangka kita. Nah, terkait dengan teman-teman adik-adikku yang mungkin sedang patah semangat, patah arang begitu ya, terkait dengan proses pendidikan, sungguh perjalanan 1 mil itu sebenarnya dimulai dari 1 langkah, pasti 1 langkah mulainya. Jadi kalau ada yang mengatakan saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa sukses tanpa uang, nggak selamanya uang menjadi faktor kesuksesan seseorang, enggak. Kemauan yang kuat, tetap berikhtiar dengan kuat, ya. Dan ingat sama yang pencipta kita gitu ya. Jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudah seluruhnya. Karena itu pengalaman pribadi saya, yang dua kata kunci yang Bapak saya kasih, kemudian saya dapatkan insight, saya dapatkan pelajaran dari setiap fragmen hidup saya. Jadi ternyata uang enggak segalanya, saya enggak. Ya, tapi kita butuh uang ya. Orang kadang enggak butuh uang. Nah, saya saat awal itu saat kuliah, yang penting IP kita jangan sampai Nasakom ya. Nasakom itu tahu nggak Pak Juna, Nasakom? Apa itu Pak? Nasakom Pak? Nasakom itu nasib 1 koma ya. Kalau IP-nya 1 koma, kita nggak mungkin dapat beasiswa. Jadi minimal kita kalau di kampus kita bisa mendapatkan beasiswa itu minimal ya. Pakai target minimal, jangan minimal dikit, 2,75 ya. 2,75 kita sudah bisa mendapatkan akses beasiswa ada di kampus. Pasti insya Allah. Nah kalau di daerah sendiri insya Allah kita bisa mengakses beasiswa juga, beasiswa S1 banyak kok ya. Yang penting ada kemauan. Jangan leha-leho di rumah mengharapkan besok, nggak bisa. Apalagi di era teknologi macam ini, sering browsing, jangan Facebookan aja, jangan WhatsAppan saja, Instagram saja, enggak. Sama game. Jadi kita berusaha menggunakan teknologi, jangan gunakan teknologi itu dengan cerdas. Kita memiliki kan smartphone, ya. Artinya kita pun juga harus menjadi smart people gitu. Jangan sampai phone-nya aja yang smart, kita yang nggak smart gitu ya. Gunakan dengan baik. Browsing informasi banyak banget ya. Pakai Mbah Google itu banyak sekali kita bisa akses beasiswa.
Nah, bagi orang yang di NTB juga sama, silakan cari beasiswa NTB, itu keren ya, banyak ya. Gubernur kita sedang memberi beasiswa bagi yang S1, S2, S3 dan seterusnya. Dan beasiswa banyak, yang penting kita berusaha untuk mencari penuhi persyaratannya. Kemudian kalau sempat belajar bahasa Inggris, karena itu bahasa internasional gitu. Bahasa Inggris, bahasa Arab ya, itu bahasa yang dua-duanya yang luar biasa. Kalau mau bahasa Mandarin silakan, kalau yang mau mengakses beasiswa untuk luar daerah. Tapi kalau pengantarnya bahasa Inggris ya pakailah bahasa Inggris. Bekali diri kita dengan bahasa Arab juga ya. Kalau memang kita memiliki akses juga ingin kuliah ke luar negeri ya. Itu saran saya. Kemudian jangan patah arang, tetap belajar. Kemudian jangan pernah menyerah sebelum kita berusaha semampunya. Karena kita kadang akan mendapatkan solusi dari Allah Rabb semesta alam itu, Tuhan yang Maha Kuasa itu. Saat usaha terakhir maksimal yang kita lakukan kayaknya sudah mentok, Allah pasti kasih solusi. Ya pasti itu. Ya jangan pernah sepelekan harapan kita, jangan pernah sepelekan mimpi kita, karena mimpi kita kenyataan hari esok. Jadi yuk kita bermimpi, sulah mimpi Anda. Saya menginginkan Anda itu bermimpi. Saya hanya anak marbot ya, anak petani yang sejatinya kalau dihitung dari sisi materi kita nggak mungkin bisa kuliah seperti itu. Mungkin itu Pak Juna yang bisa saya sampaikan terkait dengan pesan saya untuk generasi muda. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan umur kita ya, maksimalkan. Siap. Terima kasih Pak untuk inspirasinya, semoga bermanfaat buat kita. Mungkin satu Pak untuk yang terakhir ya, karena berhubung sekarang udah menjadi kepala sekolah di suatu sekolah. Nah mungkin silakan Pak untuk memberikan apa keunggulan dari sekolah Bapak, atau apa yang mau teman-teman mungkin kalau misalnya dari kini untuk memberikan apabila masuk ke situ gitu, apa jaminan untuk anak-anak apabila itu SMP, apakah sudah bisa mandiri atau seperti apa, atau ada dukungan dari sekolah seperti Pak? Baik. Saya diberi kesempatan ya promosikan sekolah sedikit lah ya. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada, pemirsa sekalian. Jadi saya kepala sekolah SMP Tim Bukit Quran Nusantara Mataram. Kepala sekolah kami adalah memiliki visi ya, adalah lembaga pendidikan yang mencetak penghafal Al-Quran yang berkarakter Islami dan berprestasi. Jadi alumni kami yang bisa selesai 30 juz SMP ya, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, 20 juz ya. Itu target kami dari menghafal Quran 15 sampai 15 juz. Selain itu anak-anak kami juga tetap diperhatikan terkait dengan peminatan prestasi olahraga dan semuanya. Jadi anak-anak siapapun yang memiliki anak-anak yang memiliki prestasi di bidang akademik, prestasi di bidang olahraga, sekolah kami juga akan memberikan jalannya mereka untuk berprestasi di sana. Karena dilengkapi dengan eskul, dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang akan mendukung seluruh kegiatan anak-anak. Nah, sekolah kami berbasis asrama, jadi semacam pondok pesantren gitu ya. Jadi anak-anaknya diasramakan, no gadget ya, kecuali dibutuhkan, tetapi anak-anak tetap bisa wajib membawa laptop karena pembelajarannya berbasis teknologi. Jadi teknologi tetap dilaksanakan, seluruh pembelajaran berbasis asrama ya. Satu asrama ya, satu kamar mereka ada 10 orang ya, bersamai oleh satu orang wali asrama, dan kamar itu insya Allah ber-AC ya, AC kamarnya. Kemudian selainnya mereka menggunakan tempat tidur spring bed ya. Tidak, insya Allah sekolahnya sekolah yang modern, bukan sekolah yang konvensional seperti pondok-pondok yang lain seperti itu. Mungkin itu ya perkenalan awal. Kalau mau lihat silakan datang ya, bisa dikunjungi juga. Cari aja kata kunci SMPT Bukit Quran Nusantara Mataram, insya Allah ketemu. Itu saja mungkin Pak Juna, terima kasih atas kesempatan untuk perkenalan sekolah saya. Oke, siapa mungkin nanti untuk linknya bisa di bawahnya video ini ya Pak ya, untuk link untuk sekolahnya ya. Oke, siap. Oke Pak, siap. Itu dulu yang bisa kami tanyakan untuk ini. Semoga inspirasi dari Bapak bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat adik-adik semua, untuk meneruskan cita-citanya, dan semoga menjadi amal jariah kita semua ya Pak ya. Oke, amin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga ya. Siap Pak, sama-sama Pak, sama juga. Oke, demikian
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi pembicaraan kita dengan Bapak Alimin, seorang kepala sekolah dari SMP Islam Terpadu ya, di salah satu di SMP di Mataram. Semoga menginspirasi buat teman-teman semua, buat anak-anak muda untuk terus berjuang menggapai mimpi dan bersungguh-sungguh dalam mengejar mimpi. Selama masih ada usaha jalan, pasti Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik. Baik, selanjutnya kita akan menghubungi para narasumber dari yang saat ini kuliah di luar negeri dan kemudian nanti akan menjadi seorang petani ya, gelar doktor ya. Nah, kita akan menghubungi beliau dan jangan lupa like, subscribe ya, agar update terus video-video kami yang lainnya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.